Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Feli Christine dan Oma Susi dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini edisi 6 November 2022. Oma selamat pagi. Pagi Mbak Feli. Apa kabar nih Oma? Baik, Baik puji ya, Tuhan. puji Tuhan. Nah Oma, pagi hari ini kita akan bersama-sama ngobrol tentang satu orang kudus, yaitu Santo Leonardus dari Noblat ya Oma ya. Oke Oma, boleh dong jadi ceritain sedikit bagaimana sih latar belakang dari Santo Leonardus dari Noblat ini? Baik, makasih Mbak Feli. Leonardus itu dalam bahasa Jermannya arti katanya berarti singa. Iya. Leon mungkin ya, singa. Dan dia lahir di abad ke-6. Dia lahir di abad ke-6. Waktu itu ada kekuasaan Raja Clovis I. Dan Raja Clovis itu telah dibaptis oleh Bapak Uskup dari kota Reims. Nah, dalam pembaptisan itu bukan hanya Raja Clovis, tapi banyak pengikutnya, termasuk juga orang tua dari Leonardus ini, dari Santo Leonardus ini. Orang tuanya ikut dibaptis waktu itu. Kemudian sedangkan Santo Leonardus itu juga waktu dibaptis dia Raja Clovis itulah yang menjadi bapak baptisnya. Oma, selanjutnya nih, Film mau lanjut, gimana sih panggilan hidup religius dari seorang Santo Leonardus? Dia tuh setelah dewasa dia masuk dinas militer. Sesudah itu tapi mungkin karena panggilannya kurang berkenan di hatinya ya, karena suara Tuhan itu. Jadi dia keluar dari dinas militer itu. Dia keluar dari dinas militer dan dia pergi untuk bertapa. Bertapa, oh berarti dulunya dia itu sempat menjadi tentara begitu ya, Oma ya. Namun karena panggilannya, dia pergi bertapa ke satu tempat, yaitu ke hutan Limusin namanya. Nah, di dalam hutan itu dia dengan sendirinya kan dia dengan tenang bisa berdoa, terus dia makan juga dari tanaman-tanaman di sekitar hutan itu, dan juga dia ngambil air juga dari mata air di sana. Gitu. Nah, jadi itu kan dia dia hidup sangat sederhana. Memang sangat sederhana ya, Oma ya, dalam perjalanan pertapaan dari Santo Leonardus. Nah, apakah ketika ia memutuskan untuk keluar bertapa itu hanya bertapa saja, atau Santo Leonardus pada saat itu juga pelayanan tetap jalan? Itu bagaimana, Oma? Karya-karyanya? Ya, dia banyak berdoa dan dia juga banyak menyembuhkan orang-orang sakit. Jadi banyak yang dibantu oleh dia untuk bila sakit gitu. Terus dia mendoakan dan ternyata terjadi penyembuhan untuk orang-orang itu yang datang itu. Dan dia mendedikasikan dalam pertapaan itu untuk kepada Bunda Maria. Oh, oke. Oh, berarti Santo Leonardus pada saat itu memang mengususkan pertapaannya itu untuk Bunda Maria ya, Oma ya? Iya. Nah, tadi dengar-dengar juga Santo Leonardus itu selalu terpanggil untuk mendoakan orang-orang yang sakit, itu benar ya, Oma ya? Betul. Karena ya mungkin karena dia tekun dalam doa itu ya, kemudian jadi dia mungkin mendapatkan talenta itu untuk penyembuhan itu. Nah, kemudian selain itu juga banyak orang yang dipenjarakan karena mereka ditawan karena kalah dalam perang gitu. Mereka ditawan, terus mereka dengan sendirinya karena didoakan oleh Santo Leonardus itu, mereka dengan sendirinya bisa terlepas dari tawanan itu. Pintu-pintunya bisa terbuka, terus udah gitu sipir-sipir penjara itu juga tertidur gitu ya. Terus dan rantai-rantai yang mengikat
si tawanan itu juga bisa lepas dengan sendirinya, keajaiban. Itu karena doa dari Santo Leonardus ya Oma. Wah, luar biasa ya. Membantu dengan doa gitu. Wah, luar biasa. Dia punya apa? Ada kekuatan dalam doa itu tentunya ya. Berarti memang perjalanan Santo Leonardus ini benar-benar penuh damai ya Oma ya. Berbeda dengan kebanyakan kisah-kisah santa lainnya yang kebanyakan itu berakhir dengan tragis ya sih Oma ya. Nah kalau misalnya kisah yang ini tuh cukup unik karena perjalanan mungkin nggak yang semulus itu juga, tapi beliau itu menghususkan untuk bertapa ya Oma ya, mendoakan juga orang-orang sakit luar biasa. Nah, dan salah satunya yang disembuhkan itu adalah permaisuri dari Raja Clovis itu. Oh, permaisurinya juga disembuhkan. Permaisurinya itu sempat menderita sakit pada waktu dia mau melahirkan. Kemudian karena doa Santo Leonardus ini dia bisa sembuh dan melahirkan dengan baik, sehingga dia memberi sebidang tanah kepada Santo Leonardus itu, yang akhirnya dibuat tempat pertapaan. Luar biasa. Untuk dibuat pertapaan untuk Santo Leonardus itu. Ya, dan dia menerima banyak sekali. Karena menyembuhkan permaisuri itu. Iya. Oh ya, hadiah gitu ya Mama ya. Oke, nah itu kan kisah latar belakang dan perjalanan dan karya-karya dari Santo Leonardus Oma. Nah kalau misalnya kisah wafatnya itu gimana Oma? Dia meninggal dengan damai di tempat pertapaannya itu, dan setelah dia meninggal itu banyak gereja-gereja yang mendevosikan Santo Leonardus ini. Banyak negara, misalnya di Prancis, Inggris, Belgia, segala itu. Jadi berita itu memang sudah kekuatan doa dari Santo Leonardus itu memang sudah diakui oleh dunia. Wah, luar biasa Oma. Dan tentunya kita juga dapat belajar banyak ya dari Santo Leonardus, walaupun kisah beliau itu terkesan damai, mulus, tapi saya yakin di dalam itu perlu yang namanya iman yang sangat kuat, perlu yang namanya kesabaran dan pasrah ya pastinya Oma ya. Dan itu juga pastinya cukup cukup relevan di kehidupan kita yang pada saat pada saat ini ya. Bagaimana jika kita menghadapi masalah, kita itu biasanya kan kepala tuh udah panas banget gitu dan kayak nggak sabar banget gitu. Namun dari Santo Leonardus sendiri kita jadi belajar untuk menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih sabar dan lebih percaya lagi ya Oma ya atas doa kepada Tuhan. Wah, luar biasa Oma untuk kisah hari ini. Terima kasih banyak Oma sudah membagikan kisah dari Santo Leonardus kepada Feli dan juga teman-teman yang di rumah. Nah Oma, sebelum Feli menutup acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa ya Oma ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Leonardus, doakanlah kami, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma sekali lagi sudah datang di acara Oke Hari ini pada pagi hari ini. Nah itulah dia kisah dari Santo Leonardus dari Noblat. Nantikan video-video kami selanjutnya dan sampai jumpa di acara Oke Hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya.